Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Bunges Teluk Kabung, Kota Padang, unjuk rasa tuntut pekerjaan sebagai buruh bongkar muat di PLTU Teluk Sirih. Kapolda Sumbar ditangkap polisi, hingga pelajar bolos ditangkap Satpol PP Padang. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Divisi Propam Polda Sumbar Rabu siang lakukan tes urin terhadap ratusan anggota Polres Bukit Tinggi. Pemeriksaan dilakukan di markas Polres Bukit Tinggi dan melibatkan semua anggota polisi yang bertugas di tempat itu. Mulai dari Kapolres hingga polisi dengan pangkat rendah tak luput dari pemeriksaan ini. Tes diawasi ketat petugas dari Divisi Propam Polda Sumbar dan Dokes Polres Bukit Tinggi. Pengecekan diikuti lebih dari 400 polisi. Menurut Kapolres, tes urin ini merupakan agenda rutin untuk memastikan ketidakterlibatan personel dari penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya personel yang sedang bertugas, tes urin dilakukan bagi petugas yang lepas dinas, sedangkan yang berada di luar Sumbar, tes akan dilakukan di hari berbeda. Petugas tidak menemukan urin yang terindikasi narkoba. Itu dari sikap tampang, administrasi dari kelengkapan personel, sama tes urin. Ini adalah kegiatan rutin yang setiap saat dilaksanakan dari kesatuan tingkat atas. Jadi tidak hanya di Polres Bukit Tinggi, tapi semua Polres akan dilakukan pengetesan. Jadi pengecekan daripada personel. Jadi ini progres kita, kegiatan yang dilakukan Polda, di mana biar anggota-anggota kita itu tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak melakukan aturan yang menyimpang. Tidak hanya di Bukit Tinggi, tes serupa juga dilakukan di seluruh Polres di Sumatera Barat. Belakangan, warga Sumbar bahkan masyarakat di seluruh tanah air dihebohkan dengan penangkapan Jenderal Bintang 2, Kapolda Sumbar dan mantan Kapolres Bukit Tinggi karena diduga terlibat kasus narkoba. Kasus tersebut masih dalam penanganan Mabes Polri di Jakarta. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Zebra Singgalang 2022 adalah Seorang pemuda di Jorong Kapalokoto, Nagari Gunung Medan, Darmasraya, mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah penghasilan dan menopang ekonomi keluarga. Caranya, larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly itu dijadikan pakan ternak ikan dan ayam miliknya. Sisanya dijual kepada warga sekitar tempat tinggalnya. Sejak 5 bulan lalu, Rudi Hermansyah memelihara dan mengembangbiakan ulat maggot di belakang rumahnya. Di kandang 1x1,5 meter yang dililit tirai ini, Rudi memelihara ribuan lalat hitam untuk bertelur. Telur tersebut kemudian disemai dan dibesarkan di petak seluas 1,5 kali 3 meter. Di petak ini, telur akan tumbuh menjadi larva dengan makanan dari sampah organik seperti sayur-sayur sisa dapur atau dedaunan. Ulat maggot yang sudah panen diberikan kepada ternak ikan serta ternak ayam miliknya, sehingga tak lagi mengeluarkan uang banyak untuk membeli pakan. Sisanya, ulat maggot dijual kepada warga yang juga peternak, seharga Rp20.000 per kilogram. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan rata-rata 50 kilogram ulat maggot. Usahanya ini berbekal kemauan dan tekad untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19 dan belajar secara otodidak dari media sosial. Ya, awal mulanya saya dulu pernah berternak ikan ya, ternak ikan sama ayam. Jadi waktu masa pandemi sekarang ini pakan pabrikan kan mahal. Jadi butuh modal banyak untuk beternak ikan sama ternak ayam ini. Jadi saya berinisiatif dan juga melihat video-video YouTube teman-teman yang lain. Jadi di situ saya belajar secara otodidak. Gimana cara membudidaya manggot ini. Ternyata manggot ini proteinnya sangat tinggi, bahkan melebihi pakan pabrikan. Ada yang penelitiannya menemukan 40% lebih
proteinnya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita petani rumahan skala kecil lah gitu kan. Menurut laporan beberapa sumber, maggot atau belatung cocok sebagai pakan ternak, seperti ikan juga unggas. Maggot mengandung asam amino dan protein sebesar 40% dalam tubuhnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri, sabu-sabu yang dijual Teddy Minahasa berasal dari barang bukti hasil tangkapan polisi di Bukit Tinggi akhir Mei lalu. Saat itu, polisi berhasil menyita 41,4 kg sabu-sabu. Sebulan setelah penangkapan, polisi memusnahkan barang bukti sabu-sabu tersebut. Namun yang dimusnahkan disebut Teddy hanya 35 kg. Sisanya akan digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Akibat peristiwa itu, Teddy Minahasa yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur batal dilantik. Kapolri malah menahannya di penjara. Terkait tertangkapnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Fauzi Bahar, akan mengajak pengurus lainnya berunding untuk memutuskan apakah gelar Sang Sako yang telah diberikan akan dicabut. Elkam Sumbar memberi gelar Tuanku Bandaro Alam Sati kepada Teddy Minahasa dan Putih Sibadayu kepada istrinya, karena dinilai sukses memberantas judi daring, memberantas maksiat, peduli kepada dunia pendidikan, peduli pada bidang kesehatan, dan meningkatkan pencapaian vaksinasi di Sumatera Barat. Namun sebagian besar warga Sumatera Barat justru menuntut Elkam Sumbar segera mencabut gelar kehormatan tersebut, karena telah mencoreng marwah warga Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, gelar Sang Sako bukan gelar sako yang bisa diturunkan kepada keponakan. Pada hakikatnya, gelar Sang Sako ini tak memiliki konsekuensi bagi suku atau kaum yang menganugerahinya. Pariaman darurat demam berdarah. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan mencatat 152 warganya terjangkit DBD, 3 diantaranya meninggal dunia. Dari 16 kelurahan dan 55 desa yang ada di kota berpenduduk hampir 100.000 jiwa ini, Desa Talua merupakan desa yang terparah diserang DBD. Hingga kini, 7 warganya masih dirawat di rumah sakit. 2 dari 3 warga Pariaman yang meninggal berdomisili di Desa Talua. Dahsyatnya perkembangan demam berdarah di Desa Talua disebabkan lokasinya yang berada di pinggir pantai yang dipenuhi rawa. Untuk mengantisipasinya, Dinas Kesehatan Pariaman mendirikan posko darurat DBD di desa itu. Dengan demikian, warga bisa memeriksakan kesehatannya setiap saat. SPBU di Padang disesaki oleh antrean truk yang ingin mengisi solar. Panjangnya antrean disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina. Pengelola SPBU mengaku jatah mereka dikurangi 20%. Biasanya mereka menerima 500 kiloliter per bulan, namun kini hanya menerima 400 kiloliter saja. Pertamina tak memberi respon penyebab pengurangan pasokan tersebut. Untuk mengantisipasinya, pengelola membuat kebijakan. Setiap truk hanya boleh mengisi solar sejumlah Rp800.000 atau setara dengan 117 liter. Ulah Pertamina merepotkan banyak pihak, pengguna jalan terpaksa mengalah dengan panjangnya antrean truk yang menggunakan badan jalan. Jalan Adinegoro di utara kota Padang yang mempunyai 2 jalur, hanya bisa digunakan 1 jalur. Karena jalur yang lain digunakan supir truk untuk memarkirkan kendaraannya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan solar. Agar kemacetan tidak semakin parah, polisi mengatur arus lalu lintas. Satpol PP Padang tak hanya menegur pelanggar perda, tapi kini tugasnya bertambah, yakni menangkap pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah.
Di beberapa warung di Kota Padang, petugas menangkap puluhan pelajar yang asik bermain domino saat jam pelajaran berlangsung. Mereka dibawa ke markas Satpol PP untuk dibina. Tak hanya itu, pelajar baru diizinkan pulang jika dijemput guru dan orang tuanya. Ironisnya, bolos pelajar ini juga dilakukan oleh pelajar putri. Jika yang putra asik bermain domino di warung, pelajar putri justru nongkrong di objek wisata. Pantai Padang dan kawasan Gor Agus Salim adalah lokasi favorit bagi pelajar putri. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.